Kak, tenang ya. Selamat pagi anak-anak ibu. Salam jumpa. Salam sehat untuk anak-anak ibu sekalian, terutama di kelas 11 TKR. Kita lanjutkan materi kita, yaitu pertemuan kedua, yaitu sikap dan perilaku wirausaha. Dalam materi ini, ibu memberikan sifat-sifat tentang seorang wirausahaan. Di sini ibu membuat materi adalah banyak kegiatan yang dilakukan seorang wirausaha yang menyebabkan turunnya produktivitas kerja karena tidak menanamkan kebiasaan yang baik. Oleh karena itu, perlu menanamkan kebiasaan yang baik untuk kesuksesan seorang wirausaha. Sangatlah penting dalam pengetahuan, keterampilan, dan bakat merupakan bekal bagi wirausahaan. Nah, ibu memberikan penjelasan sedikit tentang sifat-sifat wirausahaan ini. Kenapa banyak turunnya produktivitas kerja? Karena seorang wirausaha tidak pernah menanamkan sifat-sifat yang baik di dalam dirinya. Makanya peluang usahanya dapat menjadi gulung tikar. Nah, supaya kita menjadi sukses seorang wirausaha, perlu kita menanamkan kebiasaan yang baik. Yang pertama adalah pengetahuan. Seorang wirausaha harus mempunyai pengetahuan tentang bisnis yang dia lakukan. Karena dengan dia mengetahui apa bisnis yang dia lakukan, maka dia dapat melihat kebutuhan apa yang diperlukan di dalam pangsa pasar. Kemudian, seorang wirausaha harus menanamkan dirinya keterampilan. Keterampilan adalah salah satu pendukung suatu usaha atau bisnis. Dengan adanya keterampilan, maka peluang-peluang, ide, gagasan dapat membuat suatu produk menjadi kualitas yang baik karena mempunyai keterampilan. Ada skill yang dimilikinya, ada kompetensi yang dimilikinya, sehingga dia bisa menciptakan satu produk yang mempunyai nilai yang tinggi di pangsa pasar. Kemudian bakat. Ini salah satu yang harus dimiliki sifat seorang wirausaha. Bakat itu perlu. Karena dengan bakatnya kita ada menjadi seorang pengusaha, maka ide-ide atau inovasi yang muncul dalam diri kita, kita dapat mengembangkannya. Kemudian ada beberapa sikap yang harus dimiliki oleh wirausaha. Salah satu kunci keberhasilan seseorang wirausaha harus memiliki ciri-ciri antara lain. A. Memiliki semangat dalam usaha. Ini salah satu kunci keberhasilan seorang wirausahaan. Ada semangat, pantang menyerah, maju, ambisi. Jika mereka memiliki ini dalam diri mereka, pasti yakin usaha itu akan maju di dalam pangsa pasar. Kemudian yang B, membuat keputusan tepat waktu. Nah, keputusan ini perlu. Kalau memang waktu itu harus diputuskan, harus tepat waktunya. Jangan diulur-ulur.
Yang C, kendalikan ego. Ego itu adalah egois yang di dalam diri sendiri, mementingkan diri sendiri, tidak mau bekerja sama dengan orang lain, tidak mau menerima pendapat-pendapat orang lain. Dia menganggap dirinya hebat. Padahal dengan adanya ego itu, pasti usaha itu tidak akan berhasil. Jadi di dalam kunci keberhasilan kita tidak perlu egois. Kita harus mau menerima pendapat-pendapat orang lain. Kita harus bisa melihat apa yang terjadi di dalam pangsa pasar. Yang keempat, percaya. Di sini juga harus dimiliki seorang wirausaha. Percaya dan yakin mampu menjalankan usahanya sesuai dengan sifat yang ada di dalam diri usaha atau pengusaha tersebut. Yakin. Kalau kita sudah yakin kita dapat menjalankan usaha itu, maka usaha itu akan bisa maju pesat di dalam pangsa pasar yang luas. Nah, di sini juga Ibu memberikan materi tipe-tipe wirausahaan. Adapun tipe-tipe wirausahaan terdapat 3 komponen. Yang pertama, wirausosial. Ini wirausosial ini harus mampu kita bersosial, mampu bekerja sama, mampu menerima gagasan-gagasan orang lain supaya usaha kita itu maju. Kemudian yang kedua, entrepreneur. Entrepreneur ini adalah kreativitas, inovasi yang dapat kita berikan atau kita ciptakan di dalam peluang-peluang pasar. Yang ketiga, teknopreneurship, gabungan teknologi dan ciptaan suatu usaha. Ini penggabungan teknologi dengan hasil produk yang kita ciptakan dalam usaha kita. Nah, inilah materi untuk pertemuan kedua. Selanjutnya, anak ibu bisa melihat di aplikasi kolom materi kelanjutan dari sikap dan perilaku seorang wirausaha. Dan tambahannya juga di buku paket halaman 5 sampai halaman 16. Demikianlah materi Ibu. Ibu mengharapkan supaya anak-anak Ibu dapat paham dalam materi pertemuan kita yang kedua. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih.